Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Sang Maha Cinta, Sang Maha Kasih, yang cinta kasihnya sangat luas dan tiada terbatas, sehingga hari ini kita dapat bertatap maya di kanal YouTube MTS Surya Buana dalam program rutin kita setiap bulan Ramadan, yakni Mimbar Ramadan. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita senandungkan kepada junjungan kita, idola dan panutan kita, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat kegigihan dan kesabarannya dapat menuntun kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pemirsa kanal YouTube MTS Surya Buana, terutama pemirsa Mimbar Ramadan, saat video ini tayang, saya yakin pasti kita tinggal menghitung hari lagi saat kita menuju Hari Raya Idul Fitri, atau dengan kata lain, sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Dan itu juga artinya, jika ini adalah hari-hari terakhir bulan Ramadan, maka pastinya beberapa hari lalu para pemirsa Mimbar Ramadan sudah menyimak dengan baik berbagai materi di Mimbar Ramadan yang disampaikan oleh beberapa pemateri. Materi tersebut ada yang mengulas mengenai keutamaan sahur, keutamaan berbuka, kemudian keistimewaan bulan Ramadan, memaksimalkan diri dalam beribadah di bulan Ramadan. Kemudian ada juga materi tentang puasa adalah perisai, bahkan ada juga yang memaparkan mengenai bagaimana cara agar kita dapat merindukan Ramadan atau memupuk rasa rindu kita terhadap bulan Ramadan. Nah, para pemirsa Mimbar Ramadan, pada kesempatan kali ini saya, Bu Hurin Wardani, ingin mengajak kita semua, terutama diri saya sendiri, untuk merenung apa arti Ramadan bagi kita semua. Kita kilas balik terlebih dahulu. Saat Ramadan tiba, kita seringkali mendengar berbagai kalimat yang menyatakan bahwa kita senang bertemu kembali dengan Ramadan. Banyak tulisan-tulisan atau pamflet-pamflet yang menuliskan bahwa marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan, dan sebagainya. Kemudian saat hari ini, hari-hari menjelang terakhir Ramadan, kita juga sering mendengar kalimat-kalimat bahwa kita bersusah hati bahwa Ramadan akan meninggalkan kita. Kita bersedih karena kita akan berpisah dengan Ramadan. Nah, mari kita berpikir sejenak. Saat kita akan memasuki bulan Ramadan, saat kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan, kita beramai-ramai menyatakan bahwa kita bersukacita bahwa kita bertemu lagi dengan Ramadan, bahwa kita bisa merasakan Ramadan lagi, bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati bulan Ramadan lagi. Nah, saat bulan Ramadan kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, yang mana kita dilarang makan dan minum mulai dari fajar terbit sampai terbenamnya matahari. Dan juga kita dianjurkan, diperintahkan untuk menahan hawa nafsu mulai dari adzan subuh sampai adzan maghrib. Nah, kalau dipikir-pikir pakai logika manusia, dari pagi sampai petang kita dilarang makan dan minum. Padahal makan dan minum itu adalah hal yang sangat nikmat, hal yang sangat enak. Apalagi saat siang-siang kita makan es krim atau kita minum es, itu adalah hal yang sangat nikmat sekali. Tetapi selama 1 bulan penuh kita diperintahkan oleh Allah bahwa kita tidak boleh makan dan minum. Kemudian tidak hanya sampai di situ, saat selesai maghrib, saat sehabis isya, kita dianjurkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat tarawih. Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Padahal
saat maghribnya kita masih kenyang. Biasanya manusia saat perutnya masih kenyang cenderung akan malas melakukan berbagai hal. Tetapi kita malah diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat tarawih. Padahal kalau kita menuruti keinginan kita, saat malam, saat perut kenyang, lebih enak leyeh-leyeh, lebih enak menonton televisi, scroll timeline media sosial, dan sebagainya. Tapi kita malah diperintahkan untuk melaksanakan sholat tarawih, yang mana rokaatnya itu lebih banyak daripada sholat-sholat fardu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saat hari-hari terakhir menjelang Hari Raya Idul Fitri atau saat Ramadan akan meninggalkan kita, kita mendengar ada kalimat yang menyatakan bahwa kita susah atau sedih ketika kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Tapi coba kita lihat ke sekeliling kita, atau bahkan ke diri kita masing-masing. Benarkah kita susah atau sedih ditinggal Ramadan? Mungkin saya pribadi atau mungkin beberapa pemirsa Mimbar Ramadan merasakan sukacita. Wah, sebentar lagi Ramadan sudah selesai, saya tidak puasa lagi. Saya sudah bisa minum es saat siang hari. Saya sudah bisa ngemil saat jam 9 pagi atau ngemil saat jam 3 pagi, makan siang, makan malam, dan sebagainya. Kemudian kita berbondong-bondong untuk membeli baju baru, membeli mukena baru, surban baru, sarung baru, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, benarkah kita merindukan bulan Ramadan? Benarkah kita bersuka cita melaksanakan puasa? Benarkah kita bersusah hati saat Ramadan akan meninggalkan kita? Nah, pertanyaan ini mengingatkan saya dengan salah satu cerita yang pernah saya baca di sebuah buku berjudul Merasa Pintar, Bodoh Saja Tidak Punya, yang ditulis oleh Mendiang Rusdi Mathari. Di salah satu buku itu ada sebuah cerita pendek di mana salah satu tokohnya bernama Cak Delahom diceritakan sedang menatap sebuah baliho di depan masjid. Sementara warga-warga yang lain itu tengah bersih-bersih masjid, tengah bekerja bakti untuk menyambut Ramadan agar masjidnya terlihat lebih bersih daripada sebelumnya. Kemudian salah satu warga, teman dekat Cak Delahom, menghampiri Cak Delahom. Dia bertanya kepada Cak Delahom, "Lagi apa, Cak?" Nah, warga tadi namanya adalah Mat Piti. Kemudian Cak Delahom bertanya, "Ini loh, Mat, kita memasang baliho dengan ucapan selamat datang Ramadan, kami merindukanmu. Memang benar ya orang-orang merindukan Ramadan?" Kemudian Mat Piti menjawab, "Iya, Cak, semua orang merindukan Ramadan." Cak Delahom kembali bertanya, "Kamu suka melaksanakan puasa? Kamu suka bertemu lagi dengan bulan Ramadan?" Mat Piti dengan jelas, dengan yakin menjawab, "Ya jelas dong, saya suka bertemu dengan Ramadan." Kemudian Cak Delahom bertanya, "Menurutmu kenapa Allah itu menyuruh kita untuk berpuasa? Kenapa ada hukum puasa?" Mat Piti menjawab, "Ya agar kita menjadi orang yang bertakwa, Cak." Nah, Cak Delahom menimpali, "Loh, itu kan tujuannya. Apa? Kenapa kok Allah menurunkan perintah agar kita berpuasa?" Kemudian Mat Piti terdiam. Apa, Cak? Memangnya apa? Kenapa alasan Allah menurunkan itu? Kemudian Cak Delahom kembali bertanya, "Ya sudah, sekarang begini. Biasanya sebuah kewajiban atau sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu adalah hal-hal yang sulit atau tidak enak dikerjakan oleh manusia. Sekarang aku tanya lagi kepadamu, kamu benar-benar suka dengan Ramadan? Kamu suka melaksanakan puasa?" Mat Piti kembali menjawab, "Iya, Cak, saya suka puasa." Kemudian tanpa disangka responnya Cak Delahom seperti ini, "Oh, kalau begitu ya sudah, mari kita protes kepada Allah. Kita minta bulan puasa ini dilaksanakan selama 1 tahun penuh.
Ngapain kok cuma 1 bulan? Toh orang-orang kan suka melaksanakan puasa. Ya sudah, kita puasa, kita melaksanakan ibadah puasa kemudian tarawih selama 1 bulan penuh. Mendengar respon Cak Delahum demikian, Mat Piti gelagapan. Loh, ya nggak gitu Cak, kok seperti itu? Kemudian Cak Delahum kembali menjawab, lah tadi katanya suka mengerjakan puasa. Menurutmu, kalau kamu diperintahkan untuk melaksanakan sesuatu yang kamu senangi, apa hebatnya? Cak Delahum bertanya seperti itu kepada Mat Piti. Kemudian Mat Piti dengan bingung lagi, dia merespon, waduh Cak, kok begitu? Cak Delahum menjawab, kok begitu gimana? Masalahnya itu ya Mat, begini, terkadang kita itu tidak mau jujur kepada Allah, kita tidak mau jujur kepada diri kita sendiri bahwa sebenarnya kita itu tidak suka melaksanakan puasa. Seharusnya kita itu berterus terang kepada Allah, ya Allah, aku tidak suka melaksanakan puasa, aku tidak suka saat pagi sampai petang aku tidak boleh makan dan minum, kemudian malamnya aku masih diperintahkan untuk sholat tarawih. Aku sebenarnya tidak suka, tapi karena ini adalah perintahmu, maka aku akan ikhlas melaksanakannya. Karena aku ingin menjadi orang yang bertakwa. Seharusnya seperti itu, Mat, katanya Cak Delahum. Kemudian Mat Piti berpikir keras. Terus harus gimana, Cak? Ya sudah, sekarang kamu tak tanya lagi, katanya Cak Delahum. Betul, kamu suka puasa? Ya enggak sih Cak sebenarnya. Nah itu. Ya sudah Cak, kalau seperti itu saya akan terus berdoa kepada Allah. Meskipun puasa itu berat bagi saya ingin berusaha untuk selalu melaksanakan perintah Allah tersebut. Nah, dari kisah tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa terkadang kita mengucapkan bahwa kita senang bertemu dengan Ramadan, bahwa kita sedih saat ditinggal Ramadan, itu hanya di lisan kita. Tapi sebenarnya di hati kita tidak benar-benar merasakan itu. Atau mungkin para pemirsa Mimbar Ramadan sudah merasakan hal yang demikian, atau tidak kok, saya merasa fine-fine saja melaksanakan ini. Saya malah sangat senang melaksanakan perintah-perintah Allah, dan itu bukan merupakan hal yang berat bagi saya. Mungkin jika para pemirsa Mimbar Ramadan merasa seperti itu, maka alhamdulillah. Tetapi bagi sebagian kita yang merasa bahwa hal tersebut masih berat, kemudian memang tidak enak hal seperti itu, hal yang diperintahkan Allah itu berat, tidak enak, maka marilah kita bersama-sama selalu berdoa dan meneguhkan diri bahwa meskipun itu tidak enak, meskipun itu berat, meskipun itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi jika itu Allah yang memerintahkan, maka kita harus 100% mencoba ikhlas untuk melaksanakan itu. Karena apa? Karena tujuan kita di dunia ini hanyalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mendapatkan ridho Allah itulah kita harus menjadi orang yang bertakwa. Dan ciri orang yang bertakwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, itulah para pemirsa Mimbar Ramadan. Semoga kita semua termasuk berada di golongan orang-orang yang muttaqin. Semoga juga Ramadan kali ini bukanlah Ramadan terakhir kita, dan kita masih bisa bertemu Ramadan selanjutnya meskipun kita masih merasakan berat untuk berpuasa ataupun berat untuk sholat tarawih. Tapi jika kita melaksanakannya karena Allah, maka insya Allah kita akan tetap menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hal ini bisa menjadi pengingat bagi saya pribadi dan juga bagi para pemirsa Mimbar Ramadan sekalian. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.